Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Cinta Amalia, mahasiswa semester 2 Ilmu Komunikasi di Universitas Tia Nusantara. Di sini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus penting, yaitu komunikasi massa dan teorinya. Buat kamu yang ingin lebih paham tentang bagaimana media bekerja dan dampaknya pada kehidupan kita, mari simak video ini sampai habis. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses menyampaikan informasi kepada banyak orang sekaligus melalui media seperti televisi, radio, koran, atau bahkan media digital seperti Instagram dan YouTube. Tujuannya sederhana, yaitu menjangkau halayak luas dengan pesan tertentu. Contohnya, kamu pasti sering lihat berita di televisi seperti di TV One, mendengar siaran radio di Gen FM, atau membaca berita online di media sosial. Nah, itu semua adalah bagian dari komunikasi massa. Teori-teori komunikasi massa. Media nggak cuma menyampaikan informasi begitu saja, tapi juga punya pengaruh besar pada kita sebagai audiens. Di sini ada beberapa teori komunikasi massa yang penting untuk kita pahami. Pertama, teori jarum hipodermik. Media dianggap sangat kuat, sedangkan kita sebagai audiens langsung terpengaruh. Contohnya, kamu lagi nonton TV, terus lihat iklan makanan cepat saji. Tiba-tiba kamu langsung pengen beli burger atau pizza. Ini menunjukkan bagaimana media bisa mempengaruhi kita secara instan. Kedua, teori uses and gratification. Kalau teori ini kebalikannya. Di sini, audiens dianggap aktif dan bisa memilih media sesuai kebutuhan mereka. Contohnya, generasi sekarang lebih suka cari berita di Instagram atau Twitter karena lebih praktis daripada nonton berita di TV. Ketiga, cultivation theory. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media jangka panjang bisa mempengaruhi cara kita memandang dunia. Contohnya, kalau sering nonton drama Korea, kita mungkin merasa dunia ini penuh dengan kisah romantis. Padahal, realitanya nggak selalu begitu. Keempat, teori spiral keheningan. Teori ini menyatakan kalau orang yang punya pendapat berbeda dari mayoritas biasanya memilih untuk diam. Contohnya, dalam grup keluarga, kalau kamu mendukung calon politik yang berbeda dari mayoritas, kamu cenderung nggak akan bicara untuk menghindari konflik. Kelima, teori persamaan media. Teori ini menunjukkan bahwa meskipun informasi yang disampaikan sama, kita bebas memilih media yang kita suka. Contohnya, ada berita tentang bencana alam. Kamu mungkin memilih membaca di koran karena lebih nyaman, sementara temanmu memilih menonton di TV. Hambatan dalam komunikasi massa. Selain teori, ada juga hambatan yang bikin komunikasi massa kadang nggak berjalan efektif. Pertama, hambatan psikologis. Contoh, kita nggak suka sama pembicara tertentu, jadi nggak mau dengerin mereka, walaupun yang mereka disampaikan sebenarnya penting. Kedua, hambatan sosiokultural. Contohnya, iklan lokal yang pakai model asing sering dikritik karena dianggap nggak sesuai dengan budaya Indonesia. Ketiga, hambatan verbal. Contohnya, kalau penyaji ngomong terlalu cepat, kita jadi susah nangkap inti pembahasannya. Keempat, hambatan nonverbal. Contohnya, orang yang suka baca buku mungkin nggak nyaman dengan penyampaian lewat video karena preferensi media mereka berbeda. Kesimpulannya, komunikasi massa punya peran besar dalam penyampaian informasi, membentuk persepsi, dan bahkan mempengaruhi cara kita berpikir. Dengan memahami teori-teori dan hambatan yang ada, kita bisa jadi audiens yang lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi dan media. Nah, itu dia penjelasan kita tentang komunikasi massa. Semoga pembahasannya bermanfaat buat kamu semua. Terima kasih.